tahun 2021 itu ada 19 juta lebih ya pelanggaran yang tercapture oleh 19 juta. kita. Pada tahun 2022 meningkat drastis. Ini ada 42 lebih ya, 42 juta lebih yang tercapture oleh etle kita. Dari total sebanyak itu pelanggaran, anggarannya lari kemana, Bang? Anggaran tilangnya ada? Anggaran tilangnya? Ke kas negara. Ke kas negara. Iya. Etle tetap hidup. siaga. Siaga. Nggak libur. Nggak libur ya. Halo gengs, ketemu lagi bareng kami di Permen Warna, perbincangan menarik penuh warna. Hari ini adalah hari yang spesial buat Permen Warna karena kami diterima bertamu di ruangan seorang jenderal polisi. Di ruangannya siapa? Kita lagi ada di ruangannya Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigadir Jenderal Aan Suhanan. Biasanya kami panggil Bang Aan. Gimana kabar, Bang? Baik. Selamat pagi. Sehat. Kita ada di sini pasti mau bicara tentang penegakan hukum di dunia lalu lintas. Yang paling terkini, yang masyarakat paling banyak tahu adalah penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Kita mau tanya banyak tentang ETLE dari Pak Jenderal. Kalau kami biasanya nyapanya dengan sapaan hangat Bang Aan. Iya. Bang, bicara ETLE, Bang, kita bicara dari sejarah, Bang. Kira-kira ETLE sebenarnya mulai diinisiasi awal dari tahun berapa? Oke, jadi ETLE ini kan salah satu cara penegakan hukum yang berbasis IT. Tentu dengan situasi sekarang di era 4.0 ini, kita juga tidak bisa dengan zona yang ada sekarang yang konvensional. Kita juga harus menyesuaikan dengan era ini, sehingga kita sudah melakukan studi banding ya ke beberapa negara tentang penegakan hukum di bidang lalu lintas ini. Tahun 2017 mulai kita pilot project di Polda Metro ya. Itu beberapa tahun ada ya, terus kita bangun, kesalahan-kesalahan ada tentu ya, namanya IT. Sampai pada akhirnya ketika Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit ini fit and proper di DPR, dia mencanangkan satu kebijakan penegakan hukum di bidang lalu lintas itu berbasis IT. Artinya sejak 2001 ya, ini dinasionalisasi. Artinya pilot project tadi yang di mana Polda Metro sejak 2017 sampai dengan 2021 kita angkat menjadi project nasional. Ini kita mulai membangun ETLE di beberapa polda. Ada tahap pertama ya, itu ada beberapa polda, kemudian tahap kedua, dan terakhir di 2022 itu sudah seluruh polda menerapkan ETLE ya, artinya penegakan hukum bidang lalu lintas sudah berbasis IT di 34 polda. Namun memang kalau lihat kuantitas sampai saat ini ya, ini tidak merata antara Polda Metro, Jabar, Jatim, apalagi dengan polda-polda yang ada di luar ya, artinya di daerah timur ini masih belum sebanding. Itu disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan tata letak atau disesuaikan dengan sebenarnya dengan anggaran. dengan anggaran. Karena terus terang di Polri sendiri sampai saat ini belum ada anggaran yang mendukung tentang pengadaan ETLE ini ya, pengadaan kamera. Kalau sistemnya sudah kita buat ya, ETLE nasional sejak 2021. Namun karena keterbatasan anggaran, akhirnya masing-masing polda berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Ya. Karena sesungguhnya ETLE ini kan mendukung daerah juga. Daerah juga. Kalau masyarakatnya tertib, masyarakat selamat ya, kemudian lalu lintasnya lancar, yang dapat keuntungan juga daerah dan masyarakat di daerah itu. Akhirnya masing-masing daerah terus ya berkolaborasi. Metro ini paling masif ya. Kita tahun ini aja Metro itu ada 72 kamera statis yang akan dihibahkan ke kita untuk mendukung ETLE ini. Di Jawa Tengah juga demikian ya, itu dengan
etle mobile-nya dari Pak Gubernur juga sudah terus menghibahkan beberapa alat untuk mendukung etle. Gubernur-gubernur yang lain juga demikian. Ini secara keseluruhan para gubernurnya mendukung etle. Akhirnya tergelar sekarang. Ya. Tergelar sekarang etle secara nasional, ya. Walaupun belum maksimal, tapi ini hasilnya luar biasa ya. Artinya luar biasa tingkat efektivitas daripada etle ini sangat luar biasa. Evaluasi kita di 2022. Bang, ya. Tahan dulu Bang, kita jangan bicara hasil dulu Bang. Okay. Kita balik dulu, kita masih bicara soal sejarah nih Bang. Otomatis ketika kita mau menerapkan sesuatu yang baru, proses adaptasi itu penting. Kendala dari penerapan etle dari awal itu sebenarnya apa Bang? Dari Korlantas sendiri menilai ada kendala nggak? Ya, yang pertama selain persoalan anggaran tadi. Ya, pemahaman IT ini ya. Mungkin selama ini kan ada pada zona konvensional. Ya. Dari anggota kita sendiri ini perlu menyesuaikan ya, yang biasanya menilang langsung di tempat ya, ini harus menggunakan teknologi. Cukup dengan kamera ditaruh di situ, di capture ya, itu sekarang harus di belakang layar, harus di back office anggota ini, back office untuk memvalidasi, memverifikasi. Itu perlu penyesuaian ya, perlu penyesuaian ya. Kemudian masyarakat sendiri ya, masyarakat sendiri kan belum tersosialisasikan, tapi lambat laun ya saya lihat masyarakat juga ini sudah mulai paham dengan etle ini ya, berkat Mas Happy juga ini kita sosialisasikan terus etle ini sehingga masyarakat paham tentang etle ini. Indikatornya apa? Masyarakat paham. Ada peningkatan ya, ada peningkatan masyarakat yang membayar denda. Itu kami lihat indikatornya terus meningkat ya, artinya masyarakat sudah mulai memahami kalau ada surat konfirmasi, oh berarti saya harus konfirmasi, saya harus bayar denda. Ini awalnya persentasenya sangat rendah sekali. Di awal penerapan etle, kami di Polda Metro Jaya waktu itu sempat membuat diskusi Bang ya. Diskusinya itu cukup menarik, judulnya sangat nyentrik, etle siapkah? Jadi di masa itu kami memberikan pertanyaan kepada Dirlantas waktu itu atau dengan Korlantas, seberapa siap etle diterapkan di paling tidak di Jakarta di zaman itu. Sekarang kita expand lebih besar lagi. Menurut Abang kira-kira sudah siapkah atau sudah matangkah etle diterapkan di Indonesia? Saya kira dengan tuntutan tadi yang saya sampaikan tadi, kita harus siap dan siap kita dengan siap. Sudah siap dengan aplikasi yang kita punya ya, kemudian dengan alat-alat yang sudah tergelar dan habit daripada anggota juga sudah berubah. Kita siap untuk menerapkan etle di seluruh Indonesia ini ya. Dari sisi internal ya, institusi kepolisian dalam hal ini Korlantas menyatakan siap ya. Tapi dari kajian Abang nih, sebelum kita bicara data lebih dalam, dari kajian dari Korlantas sendiri Bang, kira-kira masyarakat sudah siap menerima ini atau belum? Masyarakat maksudnya menerima etle? Iya, menerima. Siap tidak siap, saya kira harus siap. Artinya gini Mas, kita ini kan ini cara saja, etle itu cara menegakkan hukum di bidang lalu lintas ya, dengan berbasis IT. Sama prosesnya sebenarnya dengan tilang konvensional ya. Artinya ini ada regulasi, ini ada penegak hukum. Kita melakukan penegakan hukum ya. Kalau dulu pakai tilang, sekarang pakai etle. Masyarakat mau tidak mau masyarakat harus siap. Harus siap dengan penegakan hukum ini ya. Ketika diberi konfirmasi, ya harus siap membayar denda. Kalau merasa tidak melakukan pelanggaran pada hari itu bisa dikonfirmasi kepada kita. Artinya salurannya sudah ada. Jadi masyarakat siap tidak siap sama dengan Polri, siap tidak siap harus siap. Harus siap karena tidak mungkin kita terus pada zona konvensional itu. Sementara eranya sudah mulai
berubah terus ya, cepat berubah terus. Sebenarnya secara pribadi, kalau saya secara pribadi, Bang, saya beberapa kali membuat tulisan gitu, mendukung tentang penerapan etle. Karena dari sisi saya ambil dari sisi substansinya, bahwa etle ini secara substansial kita harus berpikiran dari sisi penegakan hukum, sebuah kemajuan teknologi yang harus diadaptasikan ke masyarakat. Memang ini sebuah kemajuan luar biasa, tapi memang ada pertanyaan di balik itu. Benar-benar masyarakat siap atau tidak dalam kondisi terbiasa dengan tilang konvensional, dengan penindakan hukum dengan segala macam yang masih klasik, tiba-tiba muncul dengan gaya baru. Masyarakat masih banyak yang kalau bahasa anak muda mungkin bahasa kagok gitu, kagok dengan sistem ini. Tapi kita harus tahu bahwa misinya bagus. Etle ini diciptakan seperti yang sama-sama kita tahu. Luruskan kalau saya salah ya, Bang ya. Yang paling inti adalah kita mau untuk merubah mindset sama culture set pengendara di Indonesia. Begitu, Bang, kira-kira, atau gimana? Termasuk petugas juga? Termasuk petugas? Iya. Jadi hanya masyarakat. Jadi merubah kultur, mindset daripada masyarakat maupun petugas. Ya mohon maaf ya. Ini salah satu program Pak Kapolri ini kan, etle ini salah satunya adalah untuk mengurangi interaksi masyarakat dengan petugas Polri. Ya, ada kutip, kalau ada interaksi ini ada kemungkinan terjadi transaksional di sana, baik itu masyarakat ya maupun petugas polisi. Dengan etle ini masyarakat diajarkan nggak boleh loh melakukan meminta damai dan sebagainya. Begitu juga polisi. Kalau ada yang meminta damai ya nggak bisa lagi karena udah berhadapannya dengan teknologi. Jadi tidak, ini maksud saya, kultur di masyarakat juga akan berubah ya. Dengan etle ini tidak kompromi dan tidak ada perbedaan. Semua kalangan yang tercapture oleh etle ya udah nggak ada kompromi lagi. Kalau betul ya udah bayar denda, itu salah satunya. Ini memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan untuk menghilangkan budaya menyuap gitulah, terus terkadang kutip ya. Di kepolisian juga gitu. Dengan etle ini kan merubah kultur mungkin atau tradisi atau apalah namanya yang selama ini mungkin pandangan terhadap polisi lalu lintas kalau mau ditilang itu udah ini udah apalagi nih. Paling tidak menghilangkan potensi adanya itu ya, dengan praktek itu potensi ini dengan mengurangi interaksi petugas dengan pelanggar, ini merubah kultur di kepolisian sendiri ya. Kalau tadi siapkah masyarakat ya, saya kira kita terus sosialisasi tapi tetap harus beradaptasi juga masyarakat. Betul, kita sosialisasi terus. Kemarin pada saat Rakernis lalu lintas juga kita berikan award kepada polda-polda yang tingkat sosialisasi etle ini masif. Kita ada indikator-indikator. Ranking satunya siapa, Pak? Ranking 1 ada di Polda Metro. Ranking satunya. Ini Metro kan terus sosialisasi mungkin melalui media juga. Ini terus disosialisasikan. Kalau ukurnya apa tadi tuh? Pembayaran denda itu tinggi dan sebagainya. Masyarakat mengerti. Ya. Kemudian sentimen positif. Ya, tadi kalau masyarakat mungkin ada yang belum paham. Tapi secara umum sentimen positif terhadap etle ini kalau kami evaluasi dari media-media yang ada itu 85% kalau tidak salah itu sentimennya positif terhadap penerapan etle ini. Saya yakin masyarakat juga akan lebih setuju etle ini daripada tilang konvensional. Ya, saya pribadi sih lebih setuju etle ya daripada tilang konvensional karena tadi menghilangkan potensi tadi betul. Ada terjadinya budaya transaksional itu loh. Kita harus menghilangkan itu budaya transaksional semacam itu. Bang, kalau sudah berbicara dari sisi ini, Bang, penindakan, kayaknya kita harus berbicara data nih, Bang. Atau sebelum kita berbicara data, ada satu pertanyaan menarik yang mungkin sampai sekarang jadi pertanyaan masyarakat juga. Soal kesiapan dari Korlantas untuk proses atau tahapan itu, karena banyak sekarang yang kejadian kami terima informasi dari masyarakat
tidak menerima surat penilangan, tahu-taunya pada saat membayar pajak sudah terblokir karena ternyata ada tagihan etle. Jadi sistemnya dari Korlantas sendiri untuk adakah yang dilakukan ke depan untuk memperbaiki sistem ini, Bang? Ya. Jadi kita sudah membangun ya, sebenarnya membangun mobile etle. Artinya nanti ada aplikasi yang bisa di-download oleh masyarakat ya, mobile etle ini. Nanti ketika masyarakat yang sudah mendownload itu tercapture oleh kamera kita, nanti akan ada notifikasi kepada handphone masyarakat tersebut yang mendownload. Setelah notifikasi itu kan ada konfirmasi digital nanti, surat konfirmasi. Konfirmasi ini penting ya, penting karena kamera kita saat ini berbasis ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Jadi basicnya adalah nomor plat. Di kita di Indonesia ya belum taat data ini. Artinya gini, Mas Happy, nomor pol sekian atas nama Aan Suhanan, ya. Padahal ini sudah saya jual ke Mas Happy. Iya. Nah, Mas Happy ini belum balik nama. Artinya nanti kalau tercapture oleh kamera, berarti surat itu akan datang ke alamat saya. Siap, betul. Banyak kejadian itu, Bang. Itu makanya banyak kejadian seperti itu karena masyarakat belum taat untuk balik nama. Ini Pak Kakor Lantas sudah untuk itu ya, sudah mulai roadshow ke beberapa daerah ya untuk menolkan biaya balik nama. Ini positif ya, di beberapa provinsi, ada di Jabar, hampir seluruh provinsi sudah. Tapi benar menerapkan 0%. Benar 0%, Bang ya. Untuk BBN2 balik nama. Kalau saya jual ke Mas Happy, berarti Mas Happy tidak dikenakan biaya balik nama, ganti nama. Oh, ini penting nih diketahui masyarakat. Ya. Banyak yang belum tahu. Artinya nanti kita akan dapat data yang sesungguhnya. Karena di era sekarang data ini penting sekali. Ya, data sih penting sekali. Dapat data Mas Happy yang kulit nih. Berarti kalau tercapture ya, Mas Happy melakukan pelanggaran, tapi nggak pernah kan? Selama ini belum pernah dapat surat cinta. Dan selama ini merasa bahwa masih taat berlalu lintas. Capture, nanti datanya langsung ke alamat Mas Happy. Kalau bukan yang bawa, pada saat itu mobilnya bisa konfirmasi. Oh, itu si supir itu. Ya. Tapi Mas Happy punya tanggung jawab juga untuk membayar denda itu. Kalau supirnya atau siapa yang mungkin atau yang temannya, tetap yang diblokir nanti adalah mobilnya Mas Happy. Tetap aja ya. Nanti ada historinya nanti. Loh, kenapa diblokir, Pak? Nah, ini kan historinya ada. Gak bisa ngelak gitu. Tetap stick to the rules ya. Stick to the rules. Nanti tinggal di bawahnya tinggal menyesuaikan ya. Peraturannya begini harus ditaati. Kita terus membangun, Mas Happy. Tadi kan siapkah Korlantas? Ya, kita akan siap. Ya. Kita akan terus membangun, terutama basis data Ranmor ya. Tadi data yang valid, yang akurat ya. Artinya by name, by kendaraan, ya kan gitu. Itu terus kita perbaiki terus data Ranmor kita ini. Karena basicnya adalah ini. Ya, basicnya adalah data kendaraan bermotor untuk etle ini. Tapi kita juga sedang membangun nanti etle ini. Kita sudah uji coba ya di beberapa daerah, di Bandung, di Jawa Tengah, ini face recognition, di Sumsel ya. Jadi nanti begitu tercapture alamat kendaraan dapat, alamat pengendara juga dapat. Jadi bisa di-comparing. Nah, bisa di-compare. Bisa aja yang punya kendaraan bukan orang yang mengendarai. Betul. Gitu. Jadi bisa kita compare, nanti surat konfirmasinya kemana? Ya ke alamat itu. Yang di Polda Metro bukannya sudah ada kamera yang pakai face recognition? Kameranya sudah, cuman sisinya belum. Oh, sistem yang menggabungkan antara data kependudukan sama data regiden itu ya? Betul. Itu ke depan akan seperti itu? Kameranya rata-rata sudah bisa digunakan untuk face recognition. Cuman sistemnya kita bangun, nanti kita juga integrasi ke Dukcapil ya, ke SIM.
untuk mendapatkan data orang itu yang tercapture itu. Bang, tadi ada satu yang menarik lagi tadi, Bang. Abang sudah sempat menyebutkan tadi, mungkin ini publik juga banyak yang belum tahu sebenarnya. Yang Abang bilang soal Etle Mobile tadi. Ternyata harus ada aplikasi yang diinstal di perangkat handphone atau di mana. Karena kan biasanya orang yang saya dengar masyarakat selalu berteriak sekarang sudah ada Etle Mobile. Tapi pas kena tilang mereka nggak tahu. Untuk mempermudah, mereka nggak tahu juga kalau ada aplikasi yang harus diinstal di handphone atau di mana. Mobile Etle, bukan Etle Mobile ya. Oh, beda lagi. Beda lagi. Mobile Etle ini aplikasi yang bisa di-download oleh masyarakat untuk mengetahui pernah kena Etle, terus nanti juga masyarakat akan tahu sudah berapa kali melanggar dan seterusnya. Nanti Etle Mobile lain lagi, itu salah satu jenis Etle ya. Etle kita ini ada 3 jenis, Etle statis, mobile, dan portable. Nah, kalau Etle mobile itu udah banyak kita di Polda Metro, di beberapa Polda sudah banyak menggunakan Etle mobile. Tapi aplikasi itulah mobile Etle yang bisa di-download, nanti ketik aja di Play Store ya. Di Play Store mobile Etle. Itu akan keluar, nanti bisa di-download oleh masyarakat ya, bisa tahu ketika melanggar akan ada notifikasi pemberitahuan Anda melanggar. Di sini fotonya ada. Terus ada ini lagi, pertanyaan penekanan ini, Bang. Zaman awal-awal penerapan Etle kami sudah diberitahu bahwa Etle ini sangat tanda petik sangat jahat. Kalau misalnya sudah sudah kebaca melakukan pelanggaran di kamera Etle yang ini, terus dia masih melakukan pelanggaran yang sama di sebelah sana, dia akan mendapatkan 2 surat tilang. Kumulatif. Sampai sekarang masih begitu? Masih. Pernah kita dikomplain, adalah komplain ya dari pengemudi dari perusahaan angkutan barang, kita yang sudah pasang WIM Etle untuk overload di beberapa ruas jalan, ada 5 kalau tidak salah, beberapa ruas jalan yang sering terjadi pelanggaran overload, kita pasang WIM. Dari mulai keluar dari gudang, masuk di titik ini melanggar, nanti ketemu lagi di depan melanggar lagi, melanggar hanya sampai 5 kali dalam sehari. Artinya apa? Ya memang kamera ini nggak bisa dibohongin gitu, nggak ada kompromi tadi. Betul. Ketika melewati timbangan tadi WIM tadi overload, dia akan memberikan sinyal kepada kamera, memfoto, akan datang ke back office kita sebagai pelanggaran. Itu kamera pertama. Nanti kalau jalurnya sama ini, ketemu lagi kamera kedua, dia belum mengurangi muatannya, ya dia kena lagi. Jadi kalau 5 kali sehari 500.000, ya lumayan juga. Lumayan juga. 2,5 juta. 2,5 juta. Kalau misalnya pengendara biasa di Jakarta nggak pakai seat belt, dia lewat jalur utama di Sudirman di FX nggak pakai sabuk pengaman. Nanti kena lagi di Sudirman di HI masih belum sabuk pengaman, ya 2 kali. Itulah maksudnya gini, Bang. Salah satu positifnya Etle itu untuk kan gini. Selain untuk merubah mindset sama culture set tadi, kan tujuannya adalah untuk keselamatan. Salah satunya. Kalau misalnya mereka tetap tidak menggunakan sabuk pengaman di satu jalur itu, tercapture di sini, saya rasa karena budaya itu, ada orang yang memang terbiasa untuk berkendara tidak menggunakan seat belt, dia tidak akan menggunakan seat belt di satu jalan itu. Jadi sekali dia lewat di sini, pasti di ujung sana pasti akan kena terus. Betul. Itu akan memberikan efek jera ke dia ketika ada surat datang. Oh saya 3 kali, berarti gua harus pakai seat belt. Tujuannya bukan untuk menghindari Etle sebenarnya, tapi tujuan dari Korlantas untuk menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa, betul. Itu di sabuk pengaman, tidak pakai helm, melawan arus. Itu kan sebenarnya untuk melindungi masyarakat. Tapi ya itu, karena Etle mungkin tidak langsung begitu melanggar, nggak langsung datang, baru 3 hari baru dapat surat konfirmasi. Ya mungkin ini masyarakat juga lalai gitu ya. Nah, sebelum berbicara tadi, saya sebenarnya tertarik mau ngejar soal seberapa lama surat
atau konfirmasi itu diberikan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran? Kita ada SOP. Jadi setelah tercapture ya pelanggaran hari ini jam sekian ya, 3 hari proses untuk kirim surat konfirmasi, 3 hari. Kemudian setelah dikirim, masyarakat diberikan waktu 5 hari untuk mengkonfirmasi. Di surat itu kan ada nomor telepon, petugas dan sebagainya. Konfirmasi ini penting ya, jangan sampai salah objek hukum ya. Oh betul saya, kalau betul ya nggak perlu konfirmasi lah ya. Kalau betul nggak perlu konfirmasi, langsung bayar saja. Itu dikasih waktu 7 hari untuk membayar denda. Kalau 7 hari ini lewat, ya terblokir STNK-nya. Nanti pada saat bayar pajak, pengesahan tahunan, bayar pajak tahunan, itu akan tercatat. Nggak bisa diproses, harus bayar dulu denda tilang, etle. Baru bisa buka blokir, baru bisa proses selanjutnya. Untuk perpanjangan STNK dan sebagainya. Kalau sekarang Bang, kita mau berbicara data ini Bang, kira-kira untuk di Indonesia, Korlantas punya data nggak Bang? Kira-kira berapa jumlah kamera yang sekarang memata-matai para pengendara-pengendara yang nakal di Indonesia? Kita ada 3 jenis tadi ya saya bilang ya. Kamera statis itu ada 253 kalau tidak salah seluruh Indonesia ya. 253 kamera. Kemudian kamera yang mobile itu, mobile handheld. Mobile ini handheldnya yang pakai handphone itu ada 730-an ya. Kemudian yang mobile onboard itu yang pakai mobil ya, ada kamera di atas itu ada sekitar 60-an. Kemudian WIM tadi yang untuk overload ada 5. Kemudian untuk kamera speed cam untuk batas kecepatan itu ada 50 lebih kamera ya. Jadi totalnya ada berapa itu? Sudah banyak lah pokoknya. Sudah ada di 34 Polda gitu. Ada 200 lebih untuk statis, kemudian untuk handheld itu ada 700 lebih. Untuk onboard itu ada 60, untuk speed cam 50-an, dan untuk WIM itu ada 5. Kalau informasi soal yang tilang, kamera manual anggota itu sudah berlaku kah, Bang? Yang infonya ada anggota yang turun lapangan melakukan pemotretan dengan handphone. Sudah. Itu sudah berlaku. Yang handheld itu. Handheld. Kita udah ada 700 lebih kamera yang terus operasional untuk mencari pelanggaran. Ini sebenarnya ya untuk menutupi ruang-ruang yang belum ada kamera statis ya. Jadi dengan mobile ini ya bisa berpindah-pindah dia mobile sambil patroli mengcapture pelanggaran. Ini pun tidak ada kompromi. Artinya gini, setelah di capture anggota yang bawa kameranya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi datanya langsung dikirim ke back office. Jadi nggak bisa membuka nomor pol sekian atas nama siapa, nanti didatang ke rumahnya. Berarti tetap proses potensi adanya transaksional juga tercegah di situ meskipun mereka turun ke lapangan. Walaupun turun ke lapangan dia nggak tahu nomor pol alamatnya di mana ya. Dan kalau sudah terkirim ke back office ya nggak bisa dihapus lagi. Kan itu. Betul. Jadi nggak ada transaksional di situ. Ya, nggak ada interaksi antara petugas sama, ya paling interaksinya ngasih tahu mungkin setelah dipoto, Pak nanti ada surat cinta datang dan sebagainya, itu sebagai iya, diplomasinya seperti diplomasi humanis dari anggota. Humanis dari anggota. Bang, bicara soal etle kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak berbicara soal seberapa banyak pelanggar atau pengemudi nakal bahasa kami yang tercapture sama kamera etle. Dari data Korlantas sendiri sampai tahun 2022 ini total berapa Bang kira-kira Bang? Tahun 2021 itu ada 19 juta lebih ya pelanggaran yang tercapture oleh 19 juta. Saat itu kamera etle baru 170 sekian ya. Total ada 200 lebih kamera baik mobile maupun statis di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 itu ada penambahan kamera etle ya.
di tahap kedua dan tahap ketiga itu masif sekali penambahannya, dengan tadi yang saya sampaikan 200 lebih yang statis, 700 yang mana yang mobile. Kemudian 60 yang mobile onboard, kemudian yang speed cam ada 50, yang portable ada 23 kalau salah, kemudian yang WIM itu ada 5. Itu pada tahun 2022 meningkat drastis. Ini ada 42 lebih ya, 42 juta lebih yang tercapture oleh etle kita. Artinya itu real, artinya betul-betul pelanggaran yang nyata yang tertangkap oleh kamera kita. Ya, itu kalau 19 sama 43 bisa dihitung sendiri berapa selama 2 tahun ini kamera etle bisa mengcapture pelanggaran yang terjadi di titik kamera tersebut. Nah, dari sekian banyak pelanggaran yang tercapture, Bang, kira-kira grafik kecelakaan lalu lintas atau perkembangannya seperti apa, Bang, dari yang nasional 2021 ya? Ya, nasional 2021 ya. 2017 sampai 2020 itu di Polda Metro diangkat sesuai dengan kebijakan Pak Kapolri. Di 2021 itu bulan Maret ya, kita mulai nasionalisasi untuk etle ini ya. Kalau saya pernah membuat satu riset atau survei di Jakarta, ada nggak sih perubahan perilaku dengan adanya kamera etle ini? Kalau indikatornya adalah angka pelanggaran lalu lintas, yes ada ya, di titik atau penggal yang ada kamera etle tersebut. Dari kalau saya lihat itu sampai terakhir itu 15%. 15%? Ya, penurunannya. Artinya semakin taat masyarakat di etle tersebut. Tadi kalau udah pernah kena dikasih surat cinta pasti tidak akan mengulang. Berarti perilakunya akan lebih baik. Nah ini dengan perilaku tertib itu mengurangi fatalitas kalau terjadi kecelakaan. Tadi pakai seatbelt, terjadi tumburan, minimal dia tidak terjadi fatalitas terhadap korban. Ya. Bagaimana kaitannya dengan angka kecelakaan? Dari hasil kajian ANEP kita di titik-titik etle tersebut ini hampir tidak pernah ada kecelakaan terjadi di titik-titik kamera ya, titik kamera etle yang sudah tersebar. Mungkin itu masyarakat sudah taat, sudah berperilaku baik pada saat melintas di etle tersebut ya. Mudah-mudahan ini juga terus berlaku tertib ini walaupun tidak ada etle kan gitu, sehingga ini bisa menyelamatkan nyawa Bang, dari 2001 ke 2022 atau 2022 sampai sekarang ini masuk awal-awal 2023 ya, sudah ada data kan, misalnya perkembangannya, grafiknya paling tinggi naiknya di bulan berapa atau di tahun berapa? Misalnya dari kemarin kan dari 2017 Polda Metro sudah main, terus nanti nasional 2021, angka kecelakaan mulai terpres dengan adanya etle itu di tahun berapa, Bang? Ini saya belum bisa membuat satu analisa ya etle dengan kecelakaan ini. Karena itu tadi kita baru 250 sekian etle statis. Panjang jalan kita ini puluhan ribu panjang. Jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, itu semua belum tercapture, belum terpasang kamera ini. Jadi saya belum berani menganalisa bagaimana dampak daripada penerapan etle terhadap kecelakaan lalu lintas. Tapi tadi di sepanjang Sudirman itu ya, kita coba adakan evaluasi, pelanggaran ini menurun. Saya yakin kalau pelanggaran menurun, ini tingkat atau potensi kecelakaan pun akan menurun. Karena kecelakaan itu selalu diawali oleh pelanggaran. Itu. Ada satu gini, Bang, mungkin salah satu pertanyaan menggelitik yang banyak publik dengan skeptisitasnya bertanya gitu, Bang. Dari total sebanyak itu pelanggaran,
Anggarannya lari kemana, Bang? Anggaran tilangnya ada? Anggaran tilangnya? Ke kas negara. Ke kas negara? Iya. Jadi kan begitu tercapture, ada konfirmasi, bayar denda, langsung ke rekening kas negara, ada BRIPA nanti. BRIPA itu langsung ke kas negara. Jadi tidak bersentuhan dengan... Tidak ada lagi bersentuhan? Tidak ada lagi dipegang oleh petugas, dan sebagainya. Jadi itu ke negara. Potensinya kalau saya hitung dari kemarin itu kalau kita ngomong angka gitu ya, tapi itu bukan itu sebenarnya tujuan kita itu. Penegakan hukum itu bukan mencari uang untuk itu kan, PNBP bukan, tapi untuk melindungi masyarakat, biar selamat, biar tertib. Tapi kalau kita ngomong angka, itu 800 miliar lebih itu potensi yang bisa dihasilkan dari etle yang tadi sekitar 1000 kamera itu. Kalau hitung-hitungan bisnis itu ya, masih untung lah negara. Iya, dengan apa namanya, dengan harga kameranya segala macam ya. Yang ditanamkan di mana, di kamera itu, dengan hasil PNBP tadi, negara masih untung. Itu kan kalau kita berbicara matematika ekonomi, Bang. Tapi kan tujuan kita kan matematika nyawa, Bang. Ya, itu kita tuh menyelamatkan masyarakat Indonesia, ya, masyarakat yang ada di jalan, sehingga tidak terlibat kecelakaan. Sebenarnya sangat luas sekali, membuat orang tertib, ya, sehingga ini juga kalau hitung-hitung ekonomi, kerugian negara dari macet aja, contoh, kalau tidak tertib, itu pasti macet. Kalau dengan tertib, dia jalan terus, ini roda terus berputar, kerugian ekonomi juga tidak begitu besar. Ya. Jadi ayolah tertib pokoknya, untuk melindungi kita, untuk nyawa orang lain, untuk ketertiban di jalan. Makin menarik nih pembicaraannya, Bang. Pertanyaan berikut mungkin yang keluar adalah etle ini mau dibawa kemana, Bang? Dari tahun ini ke tahun-tahun berikutnya, kira-kira adakah inovasi-inovasi baru yang akan muncul di etle? Iya. Ke depan mau dibawa kemana? Kita sama-sama tahu, Bang, kemacetan juga masih ada, masih tinggi, gitu kan? Pelanggaran juga masih banyak. Gitu. Adakah sesuatu yang baru, senjata baru dari etle? Ya. Tentu kita terus berinovasi ya. Berinovasi untuk, sebenarnya inovasi ini untuk memudahkan masyarakat ya. Memudahkan masyarakat ketika berhubungan dengan hukum ya, terutama masalah pelanggaran lalu lintas, kemudian memudahkan juga petugas ya. Kita terus berinovasi. Yang pertama tadi ya, kita terus membangun mobil app-nya ya, mobil app etle, sehingga masyarakat tidak perlu lagi, atau kita juga tidak perlu lagi mengirim surat ya. Sekarang ini udah paperless ya. Sementara etle ini masih kirim surat konfirmasi ya. Nah, kita akan berubah menjadi digital ya. Itu salah satu pertanyaan masyarakat juga tuh, Bang. Sudah bicara electronic traffic law enforcement, lah kok surat? Ya. Kenapa nggak elektronik juga gitu? Lanjut. Di kita ini kan budaya mungkin ya. Budaya di kita ini kalau tidak ada fisiknya, bohong ini. Itu. Ngomong masalah legalitas segala macam perlu fisik. Padahal kan sekarang udah era digital, ya, era digital. Kita sudah membangun itu, ya. Mungkin melalui Mas Happy ini kita bisa sosialisasikan mobil apps etle ini, etle nasional, nanti bisa di download di Play Store, ya. Itu salah satu yang kita bangun. Kemudian kita juga ingin lebih memberikan kepada negara ini. Kita juga akan membangun sistem tadi FR, face recognition. Ini tidak hanya untuk tidak hanya untuk pelanggaran lalu lintas sebenarnya, mobile app ini. Jadi etle ini sudah bisa mengungkap beberapa kasus kriminal ya, termasuk terorisme, itu berbasis etle. Jadi kita akan kembangkan terus sehingga kita bisa FR, bisa tahu untuk pelaku-pelaku kejahatan. FR dalam hari ini FR yang advanced mode ya. Kalau yang sekarang kan sudah pakai face recognition. Ini kan masih advance untuk kepentingan untuk pelanggaran lalu lintas ya. Ini nanti kita ingin memberikan lebih, artinya untuk pelaku-pelaku kejahatan, DPO ya.
ketika tercapture oleh kamera kita langsung tahu, oh dia di sana, kejar, reserse nanti kejar, kan itu. Itu. Kemudian tadi beberapa sistem juga kita terus perbarui. Yang mobile itu kita terus mobile on board, mobil handheld. Ini kita terus bangun sehingga tidak ada lagi kemungkinan kebocoran ini. Kemungkinan bisa interaksi dengan para pelanggar. Kita juga terus bersinergi ya dengan teman-teman dari KL lain, dari stakeholder yang lain, dengan jasa marga, pengelola jalan tol. Kita terus berkolaborasi untuk bersama-sama menyelamatkan ini masyarakat ini dengan memasang etle di jalan tol, speed cam. Ini bisa mengurangi angka fatalitas tadi. Kita juga bekerja sama dengan imigrasi. Ini sudah diinisiasi di Riau ya, di Batam. Ketika orang asing melakukan pelanggaran lalu lintas, tercapture etle, dia tidak bisa pulang ke negaranya kalau belum bisa bayar dendanya. Ini terus kita kembangkan sehingga ini pada akhirnya kita bisa maksimal melindungi masyarakat dari tadi kecelakaan lalu lintas ya, bisa merubah perilaku masyarakat ya yang tadinya mungkin tidak tertib ya jadi tertib, sehingga kelancaran berlalu lintas juga bisa kita dapatkan. Kita sama-sama doakan bersama Bang supaya Korlantas akan selalu mempunyai atau menggagas inovasi-inovasi baru untuk memperkaya senjata-senjatanya etle ini. Karena kita sama-sama tahu tujuannya mulia untuk menyelamatkan nyawa. Kayaknya kalau bicara soal etle nggak akan habis nih Bang, panjang. Paling tidak informasi-informasi yang menarik, yang paling penting sudah kita kulas. Sekarang sudah bulan Ramadan Bang. Sebentar lagi kita akan berbicara era-era masa-masa mudik. Persiapan mudik dari Korlantas gimana Bang tahun ini Bang? Tentu ada perbedaan Bang dari tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya COVID, kita harus mengacu ke tahun 2019. Betul. Ada persiapan Bang? Ada perbedaan? Sekarang ini kita persiapan lebih awal. Ya. Dari bulan Januari kita sudah persiapan, artinya sudah mulai survei sarana prasarana jalan ya bersama-sama dengan kementerian lain ya. Kemudian kita sudah membuat ya rencana-rencana cara-cara bertindak ya berdasarkan evaluasi tahun lalu ya. Karena tahun ini sangat luar biasa ya. Jadi cara bertindak kita pun harus luar biasa. Kalau yang luar biasa tadi ada 123,8 juta orang, artinya hampir 50% masyarakat Indonesia akan memanfaatkan cuti Lebaran ini dengan beraktivitas di jalan. 123,8. Ini survei dari Kementerian Perhubungan ya. Ada kenaikan dari tahun lalu yang hanya 85 juta, ada kenaikan sekitar 40%. Ini sangat luar biasa. Makanya kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan apa yang akan kita lakukan ya. Kemarin kita sudah menandatangani ya surat keputusan bersama terkait dengan pengaturan lalu lintas ini. Di situ ada beberapa pembatasan, beberapa sistem yang akan kita lakukan, beberapa penambahan volume kapasitas jalan dan seterusnya, termasuk rekayasa lalu lintas nantinya. Sudah kita siapkan semua. Tapi bicara soal mudik, etle masih berlaku mudik? Tentu dong. Itu tadi kamera itu nggak pernah berhenti dia mengcapture. Jadi jam 12 malam, jam 1 pagi itu tetap mengcapture. Angka 42 juta itu ya setiap saat 24 jam. Ya, takutnya ada yang mikir libur, etle libur juga gitu. Mungkin kalau polisinya libur kali ya. Karena harus ngepam itu ya. Tapi etle nggak libur. Etle nggak libur, artinya tetap saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap taat ya. Memang nanti ada, mungkin kita akan membuat SOP ya, SOP dan membuat petunjuk arahan ke jajaran untuk pengiriman surat konfirmasi ini setelah cuti Lebaran selesai. Karena tadi SOP-nya kan 3, 5, 7 3 hari kirim
3 hari kirim, 5 hari konfirmasi, 7 hari untuk bayar denda. Nanti kalau pas cuti dikirim ke alamat, yang di alamat sedang cuti semua, nggak ada orang. Nah, nanti kita akan atur bahwa surat konfirmasi akan dikirimkan setelah tanggal 26. Setelah cuti bersama selesai. Gitu. Jadi tetap ini jalan terus. Tetap jalan terus. Makanya nanti tetap tertib, jangan nanti nggak ini libur, atlenya libur. Nah, nanti di tol cepat karena lancar satu arah one way itu ngebut. Padahal di titik itu ada 50 kamera. Kena semua ntar. 50 kamera kecepatan untuk mendeteksi overspeed. Nah, nanti 50 kali 500 berapa itu nanti? Nanti pulang-pulang cuti lebaran habis deh. Boncos. Jadi gini, untuk sementara Bang, sudah ada pertemuan pembahasan tentang itu. Apa analisa dan evaluasi yang paling penting, paling tidak apa yang harus diantisipasi untuk mudik tahun ini? Jadi kalau secara nasional ya, kita bicara nasional, ada beberapa titik krusial ya. Dengan angka 123 juta tadi, ada titik krusial. Yang pertama di Merak ya, karena tahun lalu ini sempat terjadi stuck, walaupun itu karena cuaca, akhirnya tidak bisa berlayar ya, akibatnya yang di darat ini nggak bisa bergerak ya. Kemudian di titik tol Jakarta Cikampek, karena tol ini kan menjadi primadona, ada 27 juta kalau tidak salah masyarakat akan menggunakan mobil pribadi. Ada bis di sana, ada mobil sewa, artinya lebih dari 30 juta menggunakan jalan tol. Ini kalau seluruhnya ya. Tapi ini primadona tol ini. Ada beberapa titik krusial, terutama di kilometer 72 ya, Jakarta Cikampek sampai Jawa Tengah. Jakarta Cikampek ini 4 lajur sekarang ya, sudah 4 lajur, artinya titik krusial tahun lalu ini hampir pasti bisa kita atasi di sini, kita eliminasi lah, nggak terlalu kemungkinan untuk stuck di Jakarta Cikampek tuh mungkin kecil. Kita sudah siapkan rekayasa lalu lintas untuk menambah kapasitas jalan di situ ya. Begitu masuk ke 72 Cipali itu hanya 2 lajur. Terjadi bottleneck di sana. Dari 4 ke 2 pasti akan terjadi bottleneck, akan terjadi pelambatan, akan terjadi kemacetan. Ini ekornya pasti ke belakang ya. Makanya kita untuk di jalan tol kita sudah siapkan penambahan kapasitas jalan, yaitu membuat kontraflow nanti dari kilometer 47 sampai kilometer 72. Itu tidak 3 lajur lah ya. Kenapa 3 lajur? Hitung-hitungan kami dulu 3 lajur, artinya kalau kanan kiri jadi 6 lajur. Sekarang 4 lajur plus 3 berarti 7 lajur, udah tambah 1 lajur. Artinya masih bisa nih mengakomodir kendaraan. Dan hitungan kita PCR-nya, volume capacity rasionya itu masih 0,8, artinya masih bergerak 40 km per jam. Masih bisa memberikan akses dari Bandung ke arah Jakarta. Yang tahun lalu sempat terjadi rame tuh di Cipularang karena tertahan beberapa jam. Tahun ini mudah-mudahan tidak ada. Ya, tidak ada karena masih dikasih akses 2 lajur di situ. Bus-bus yang dari timur ya juga masih bisa diakses melalui Cikopo masuk ke tol dari Cikopo. Artinya ini udah bisa mengakomodir beberapa kepentingan ya, yang dari Bandung, kemudian angkutan umum bis itu untuk Cipali. Artinya Cipali harus one way nanti. One way sampai Kalikangkung. Karena volume kapasiti rasionya ini kurang. Itu hampir 1. Artinya kalau udah 1 lebih berhenti. Kalau PCR-nya sudah 1 atau lebih itu berhenti, stuck. Nah, kita ingin volume kapasiti rasionya di bawah 0,8. 0,8. Ini dengan one way ini itu masih di angka 0,9 lah, tapi ini masih terus mengalir. Salah satu jalan yang dengan menggunakan kontraflow itu kira-kira bisa efektif nggak nanti? Karena takutnya nanti akan kejadian di tahun 2019. Kita sama-sama tahu kejadian di tahun itu
Wah, itu salah satu mudik yang bahasanya horor itu, Bang. Iya. 2019 itu kita belum punya belum punya data untuk menghitung atau traffic counting ya, untuk menghitung kendaraan itu berapa banyak. Oh. Nah, mulai 2022 itu kita sudah punya traffic counting dari teman-teman jalan tol, dari Kementerian Perhubungan. Nah, berdasarkan data itu kita menghitung harus tambah berapa lajur. Itu di 2019 itu berdasarkan pandangan mata aja. Oh, ini ekornya sudah kilometer sekian. Buka, terlambat mengambil keputusan, terlambat untuk mereka lalu lintas, akhirnya sudah panjang. Zaman itu berbasis pandangan masih mata, pandangan mata konvensional. Ya. Kalau sekarang udah saintifik, betul. Jadi berdasarkan angka, kalau udah 60% dari kapasitas rasio 60%, kita harus mau tidak mau harus nambah kapasitas jalannya. Itu dengan kontraflow 1 lajur, 2 lajur sampai 3 lajur. Kalau kita memaksakan Cipali nggak usah one way, angkanya nggak bisa. Itu udah 0,1, udah 1, artinya sudah berhenti gitu loh, udah start. Mau tidak mau kita harus nambah 2 lajur lagi kalau mau jalan. Itu dapat di angka 0,8 lebih lah Cipali itu. Kalau kita one way, artinya tindakan-tindakan yang kita lakukan mulai 2022, 2023 saat sekarang itu berdasarkan angka-angka tadi. Jadi tidak konvensional. Oh, ini udah ekornya sudah kilometer sekian. Buka. Tidak berdasarkan pandangan mata. Tidak berdasarkan pandangan mata lagi. Tapi kita sama-sama berdoa aja, berharap mudah-mudahan mudik tahun ini lancar. Ya, semuanya. Tapi Korlantas ada mudik gratis, Bang? Polri ada, nanti udah ada dibuka itu dari. Masih ada sisanya atau udah? Saya monitor. Nanti panitianya dari Polda Metro itu. Oh gitu. Nanti tanya ke Polda Metro. Kita tanya Polda itu ada berapa ribu ya kalau nggak salah Pak Kapolri menyiapkan angkutan mudik gratis itu. Ini juga penting ya, mudik gratis ini terutama untuk para pengemudi angkutan roda 2 ya. Beralihlah ke mudik gratis ini. Jangan memaksakan menggunakan roda 2. Karena angka data kecelakaan lalu lintas di kita 74% di tahun 2022 itu melibatkan kendaraan bermotor roda 2. Kalau nanti Lebaran ya memaksakan ke Semarang, contoh dari Jakarta ke Semarang bawa motor, ya boleh saja motornya kuat gitu, tapi fisik manusianya ini nggak kuat. punya keterbatasan manusia itu. 2 jam itu harus sudah berhenti istirahat. Kalau sudah 24 jam pakai motor terus, itu dengan otomatis nanti akan berjatuhan sendiri. Karena konsentrasi sudah kurang, udah lelah, akan tidur sendiri di jalan. Akhirnya akan jatuh sendiri. Betul. Itu pengalaman saya di Kapolres Pekalongan dulu, tahun 2007 ya. Itu, kenapa nih motornya kok tiba-tiba jatuh, tiba-tiba masuk ke sawah gitu. Oh, rupanya itu titik lelah. Dia dari Jakarta sampai Pekalongan itu nggak istirahat sebentar, isi bensin, minum-minum kopi, jalan lagi. Nggak ada pengganti, ya nggak ada gantian. Ya sampai Pekalongan berjatuhan sendiri. Saya pikir jalannya licin, rupanya emang konsentrasi udah kurang. Udah capek. Udah kurang, udah lelah. Ya, ini sendiri. Makanya dengan mudik gratis ini, apalagi pemerintah sudah menyiapkan mudik gratis untuk sepeda motor juga. Ya, dari Kementerian Perhubungan, itu silakan dimanfaatkan, jangan mengorbankan nyawa lah ya untuk kepentingan sesaat. Ya, mendingan naik bis, naik angkutan umum, silakan, nanti kembali juga selamat, sehat ya. Amin. Daripada pakai motor kembali capek, akhirnya bolos kantor lagi. Jadi kita tetap doa sama-sama mudah-mudahan tahun ini mudik lancar. Ya. Atlet tetap siaga. Nggak libur ya. Mudah-mudahan juga nggak akan ada lagi pelanggaran pada saat mudik, karena kita nggak mau nyawa yang hilang. Iya, kita sih menghimbau itu ya, mudah-mudahan
para pengemudi, para pemudik tertib. Itu kuncinya. Kalau udah tertib itu pasti ngikutin aturan yang ada, ngikutin arahan petugas di lapangan, insya Allah selamat. Itu kata kunci yang saya ambil untuk menutup segmen ini, Bang. Oke, gengs, bicara soal etle banyak sekali yang bisa kita bahas sebenarnya. Cuman waktu dan kesempatan kita yang membatasi. Mungkin ke depan kita bisa ada diskusi lagi, wawancara lagi, Bang. Setiap saat kita siap. Tapi untuk kali ini ada satu kesimpulan yang bisa kami tarik. Penerapan etle adalah untuk merubah mindset dan culture set, atau merubah pola pikir atau budaya pengendara. Intinya satu, untuk mencegah hilangnya nyawa. Sampai sini Permen Warna kali ini. Happy Christian out. Salam Bhinneka.